Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pecinta tanaman hias Nusantara. Pagi ini kita akan menanam biji Sinti variegata. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat panen Sinti variegata, baik itu tunas yang sudah tumbuh maupun dari biji yang ada. Nah, jadi ini bijinya adalah biji-biji yang super. Nah, ini belum saya patahkan. Jadi seperti ini merupakan biji dari Sinti variegata. Nah, ini bijinya ini sudah saya diamkan selama lebih kurang 4 hari setelah saya panen supaya dia muncul mata tunas. Ini dipastikan bahwa biji yang ini tumbuh dengan baik. Nah, jadi ada yang sudah tumbuh mata tunas seperti ini ataupun seperti ini bahkan mata tunasnya lebih dari satu mata tunas. Jadi kemungkinan besar nanti pada saat kita tanam itu dalam satu biji ini dia akan tumbuh 2 mata tunas. Nah, kemudian ini juga ini lebih dari satu mata tunas. Di dalam biji yang besar ini terdapat biji yang kecil juga. Nah, seperti ini tumbuh lebih dari satu mata tunas. Oke, baik, di dalam pot ini saya memiliki lebih kurang 150 biji dan pagi ini kita akan menanam atau menyemai biji dari Sinti variegata. Ya, mudah-mudahan nanti setelah kita semai usia lebih kurang sekitar 2 minggu atau 3 minggu itu sudah tumbuh melebihi dari pucuknya. Baik, yang pertama yang harus kita siapkan seperti biasa adalah media tanam. Media tanam yang saya gunakan adalah kompos dari pelapukan batang kelapa sawit. Nah, jadi batang kelapa sawit yang sudah lapuk kemudian kita pakai menjadi media tanam, baik itu penyemaian maupun media tanam pindahan. Jadi yang pertama kita siapkan adalah kompos batang kelapa sawit yang sudah lapuk. Ini kita siapkan sebanyak 1 karung ukuran 15 kg. Nah, kompos ini tentunya sudah dihaluskan, jadi langsung bisa kita gunakan. Nah, media tanam ini atau kompos batang kelapa sawit yang sudah lapuk ini saya campurkan dengan 1 ember sekam. Sekam yang saya gunakan adalah sekam yang sudah lapuk. Sekam yang sudah lapuk kalau kita remas hancur seperti ini. Nah, fungsinya apa? Yang pertama, dia tidak berkutu. Kemudian yang kedua, lebih mudah terjadi pelapukan. Nah, sekam lapuk ini adalah sekam yang berada di bagian bawah atau yang sekam yang sudah diendapkan. Artinya kalau kita ke tempat penggilingan padi atau pabrik penggilingan padi, kita tinggal ambil aja sekam yang berada di bagian bawah sekam segar. Jadi ini sekam yang sudah menyatu dengan bagian tanah. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat langsung di pabrik-pabrik penggilingan padi teman-teman. Nah, ini kita aduk. Nah, sebelum mengaduknya teman-teman pastikan dulu tangannya itu bersih. Tangannya bersih, tidak kotor. Kemudian jika teman-teman takut kotor, gunakan sarung tangan. Tetapi saya sudah terbiasa seperti ini,
langsung main tangan, langsung main aduk dengan tangan. Kemudian nanti kita cari tempat untuk mengisi media tanam. Oke, ini kita aduk dulu, kita aduk rata supaya kompos dengan sekam yang ini sudah tercampur dengan baik. Artinya nanti media tanam ini sudah bisa kita gunakan untuk menyemai dari biji atau benih dari Sente variegata. Kita aduk dulu, aduk hingga rapi. Mohon maaf dalam video kali ini ada suara-suara lain selain dari suara saya. Tentunya ada suara ayam yang sedang ingin bertelur. Itu di skip aja. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Diambil yang baik-baik, yang nggak baik silahkan ditinggalkan. Tentunya jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ya, begitu teman-teman. Oke, media tanam sudah tercampur dengan baik, dengan rapi. Kemudian kita siapkan wadahnya. Nah, di sini wadah yang saya gunakan adalah kotak buah atau styrofoam kotak buah yang ada di warung buah atau di toko buah, teman-teman. Nah, di sini sudah ada lubang-lubangnya. Jadi wadah ini tidak perlu kita bolongkan lagi atau tidak perlu kita beri lubang karena sudah ada lubang. Bahkan lubang ini nantinya akan saya tutup agar media tanam itu tidak terbawa air ketika kita siram. Nah, karena media tanam ini gembur, poros, jadi ketika kita tanam karena lubangnya terlalu besar, itu ketika kita siram nantinya media tanam akan terbawa oleh air. Nah, jadi untuk menutupi lubang ini saya gunakan daun pisang. Kenapa daun pisang? Daun pisang nantinya juga akan lapuk. Ketika lapuk, dia akan menyatu dengan tanah. Nah, daun pisangnya itu saya bagi dua. Tulangnya saya buang. Nah, kemudian ini saya gunakan untuk menutupi lubang yang ada pada kotak styrofoam ini. Jadi ini kita tutup saja. Nah, ketika kita siram menggunakan air, itu nantinya air tetap mengalir, tetapi media tanam tidak terbawa. Nah, jadi kita tutup seperti ini aja. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan atau kita isi media tanam yang sudah siap kita pakai. Nah, kita isikan media tanamnya. Kita tambahkan media tanam ini sebanyak setengah daripada kotak styrofoam ini. Setengah atau setengah lebih sedikit. Jadi hampir penuh tetapi tidak penuh.
jadi seperti ini media tanam yang sudah kita siapkan. Kemudian kita ambil biji dari Sente variegata ini, kita letakkan atau kita tata dengan rapi agar pertumbuhan tunasnya nanti mudah kita panen atau mudah kita cabut, sehingga tidak bercampur. Jadi akarnya mudah tumbuh dengan baik, dan pada saat ketika kita nanti pindah tanam, itu kita cabut lebih mudah. Jadi nanti pada saat tumbuh, dia tidak tumbuh secara bersamaan. Ada yang tumbuh lebih dulu dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, bahkan ada yang cepat dan bahkan ada yang terlambat. Jadi kita tata dengan rapi. Jadi kalau ada yang seperti ini, biji yang bercabang, biji yang tumbuh dengan biji lagi, ini tidak perlu kita patahkan, kita biarkan saja, kita tata lagi, kita ratakan dengan baik. Kita biarkan karena nanti tumbuhnya sama, tumbuhnya itu ke atas, bukan ke samping. Kita tata dengan rapi. Ini kira-kira sekitar 2-3 minggu itu sudah tumbuh dengan baik. Biasanya kondisi seperti ini dalam 1 bulan sudah bisa kita pindah tanamkan ke dalam tempat yang lain. Artinya sudah bisa kita cabut satu persatu untuk kita pindah tanamkan ke dalam polybag. Oke, baik. Jadi sudah kita tata dengan rapi. Jadi yang seperti ini. Seperti ini. Kemudian di atasnya kita tutup lagi dengan media tanam, supaya pertumbuhannya itu lebih cepat. Dan kita tutup secara tipis-tipis saja, tidak perlu tebal, agar memudahkan mata tunas tumbuh keluar dari tanah ini, keluar dari permukaan. Nah, setelah kita tutup bagian permukaannya, kemudian nanti akan kita siram. Jadi seperti ini. Ini setelah kita tutup dengan media tanam lagi. Kemudian ini kita siram dan kita tempatkan di tempat yang teduh. Tempat teduh terhindar dari sinar matahari langsung. Nantinya akan kita tempatkan di bawah naungan atau di bawah teras boleh. Nah, begitu aja video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oh ya, kalau teman-teman pengen lihat yang usianya sekitar 2 minggu yang
usia 2 minggu setelah kita tanam biji. Kita ambil dulu, kita ambil contohnya. Nah, ini adalah contoh atau semaian dari biji usia lebih kurang sekitar 2 minggu. Jadi ada yang pertumbuhannya itu belum merata, sebagian sudah tumbuh yang agak besar. Kalau ini saya tumbuh dari